warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Baik-baik saja. Pak. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu berdoa supaya apa yang nanti akan kita laksanakan ini, pembelajaran ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Mas Syafiq, Amin. ketua kelasnya, bisa dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Syafiq telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum Bapak masuk pembelajaran, Bapak mengingatkan sekali lagi kepada kita semuanya anak-anak, supaya kita selalu menjaga kesehatan, menjaga kelas. Nanti yang piket kelas jangan lupa setelah pulang sekolah kelasnya dibersihkan, supaya besok begitu masuk kelasnya juga sudah bersih dan rapi. Yap. Sana Bapak kok masih melihat ini ada yang kosong bangku belakang ini. Apakah Zaki hari ini nggak masuk lagi nih? Zaki nggak masuk lagi, Pak. Waduh, Zaki ini sudah berhari-hari nggak masuk ya. Barangkali nanti wali kelasnya atau apa namanya yang bertugas di BP nanti bisa dikoordinasikan ya, karena sudah berhari-hari dan banyak mapel ini yang ditinggalkan oleh Mas Zaki ini. Nanti Mas Syafiq mohon nanti bisa mengunjungi wali kelasnya ya, supaya nanti ditengok biar nanti ada apa kok nggak masuk, supaya nanti anak-anak setelah belajar ini nanti anak-anak kita bisa menelaah faktor berdirinya Daulah Abbasiyah dengan benar. Dengan penjelasan guru nanti anak-anakku bisa menguraikan berdirinya Daulah Abbasiyah. Setelah melihat PPT juga bisa mendeteksi tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah, dan juga nanti ada diskusi yang setelah diskusi itu nanti anak-anakku semuanya bisa mempresentasikan proses berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Silsilah, anak-anak tahu atau mengerti silsilah itu apa? Garis keturunan. Garis keturunan. Wah, luar biasa. Ini Mbak Istawiyah luar biasa bisa menjawab garis keturunan. Atau ada di sini anak-anak yang nggak punya garis keturunan? Pasti ada ya, pasti nggak ada, pasti punya semuanya garis keturunan. Nah, coba kita perhatikan anak-anakku semuanya, silsilah dari Bani Abbasiyah ini yang nantinya dari anak cucu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib inilah yang nanti akan mendirikan Bani Abbasiyah ini silsilahnya. Yang anak-anak setelah mengamati ini question anak-anak, kira-kira kita akan belajar apa ini? Setelah tadi melihat gambaran silsilah itu, kira-kira ada yang perlu diutarakan atau sesuatu yang mengganjal pikiran atau sesuatu yang ingin disampaikan? Saya, Pak. Ya, Erlin, silakan Mbak Erlin. Siapa saja yang berjasa mendirikan Daulah Abbasiyah? Oh, itu luar biasa pertanyaannya ya. Siapa saja yang nanti akan mendirikan Daulah Bani Abbasiyah? Bagus, pertanyaannya luar biasa. Ada lagi selain Mbak Erlin yang ingin bertanya? Mbak Susi? Saya, Pak. Oh ya. Ya. Bagaimana proses berdirinya Bani Abbasiyah, Pak? Waduh, luar biasa lagi ini dua pertanyaan yang berat-berat ini, luar biasa pertanyaan anak-anakku semuanya. Satu, bagaimana proses berdirinya, dan yang kedua, siapa saja tokoh-tokohnya. Nah, pertanyaan dari Mbak Erlin dan Mbak Susi itu nanti kita akan uraikan, kita akan telaah semuanya, tetapi dengan cara diskusi dengan grup. Maka di kesempatan kali ini Bapak nanti akan membagi kelas ini menjadi 4 grup, 4 kelompok. Nanti kalian semuanya nanti akan berdiskusi, nanti kalian semuanya akan berembuk, bermusyawarah dengan kelompok-kelompoknya.
Baik, kelompoknya siapa aja? Silahkan kemudian cari. Nah, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya ya? Sudah, Pak. Oke, mantap ini. Itu tolong nanti pintunya ditutup, jangan terbuka, silau itu nanti. Oke. Lalu apa tugasnya? Nah, ini tugasnya. Sekarang tugasnya kelompok 1. Silahkan kamu semuanya diskusikan dan uraikan gerakan Bani Abbas. Ini tugasnya. Kelompok 2 yang didiskusikan penangkapan Ibrahim bin Muhammad. Kemudian kelompok yang ketiga ini peristiwa Zab. Dan kelompok yang keempat ini Marwan II tertangkap di Mesir. Sudah jelas temanya yang akan didiskusikan anak-anakku semuanya? Jelas, Pak. Oke, mantap, sudah jelas. Silahkan mulai siapkan segala sesuatunya terkait dengan itu, buku-bukunya, kemudian alat tulisnya dan sebagainya. Lalu apa saja kemudian yang menjadi bahan diskusi? Nah, ini perhatikan anak-anak penting. Yang menjadi bahan diskusi adalah uraikan. Nah, ini kamu harus menguraikan. Uraikan apa? Uraikan peristiwa yang sudah dibagi kelompok 1. Tugasnya bisa difahami ya? Paham, Pak. Oke, siap. Kalau anak-anakku sudah paham, maka silahkan Bapak beri waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Ingat, uraikan peristiwanya, ada gambar ilustrasinya, dan nanti anak-anakku semuanya harus mempresentasikannya di depan kelas. Baik, silakan Bapak kasih waktu 15 menit tanpa terkecuali. Kita sekarang ke kelompok yang pertama. Weh, luar biasa ini. Ini siapa yang gambar ini? Luar biasa ini gambarnya, sudah ada orang, ada kelompoknya. Wah, ini kelompoknya Mbak Irin ini luar biasa ini gambarannya. Kelompok saya, Pak. Ya, Oke, Pak. silakan bisa dipresentasikan Mbak Irin. Oh ya. Dari kelompok kami, kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi gerakan Bani Abbasiyah. Gerakan ini semakin lama semakin kuat dan besar. Ditambah bergabungnya Mawali dalam gerakan Bani Abbas untuk mendirikan kekhalifahan. Gerakan ini semakin kuat dalam masa pimpinan Ibrahim al-Imam atau Ibrahim bin Muhammad. Oke, Demikian, luar Pak, biasa. hasil diskusi kelompok 1. Sip, luar biasa. Tepuk tangan anak-anak, ini luar biasa. Gambar ilustrasinya juga luar biasa ini. Mas Syafi'i, bisa dipresentasikan hasilnya. Hasil diskusi kelompok 2, penangkapan Ibrahim bin Muhammad. Besarnya kekuatan Bani Abbas di bawah Ibrahim al-Imam ini kemudian membuat kekhawatiran dari Khalifah Marwan bin Muhammad yang kemudian menangkap Ibrahim al-Imam. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Baik. Ini sudah menguraikan luar biasa proses penangkapan. Ini gambarnya pun kan juga tidak main-main. Ada orang di dalam penjara. Wah, ini berarti kan ditangkap. Yang namanya ditangkap itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini kan Mbak Istawiyah bisa membicarakan atau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Pak, ini dari diskusi kelompok saya. Setelah menangkap Ibrahim al-Imam oleh Khalifah Marwan, pimpinan Bani Abbas diambil alih oleh Abdullah bin Muhammad atau Abu Abbas As-Saffah. Yang kemudian terjadi perlawanan dua kelompok tersebut dalam peristiwa Zab. Begitu, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan anak-anak untuk presentasi kelompok 3. Wah, ini gambarnya juga tidak main-main ya, memang sedang berperang ini antara dua kelompok, yang satu dengan kelompok yang lainnya. Ini luar biasa, hasil gambaran yang luar biasa dari kelompok ketiga. Ini, ayo silakan kepada Mbak Mutaharoh. Ya, Pak. Hasil diskusi kelompok 4 yaitu dengan tertangkapnya Marwan di Mesir. Setelah peristiwa Zab, kelompok Khalifah Marwan kalah dan merekan diri, yang kemudian tertangkap di Fustat, Mesir oleh kelompok Bani Abbas, Pak. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan anak-anak untuk presentasi kelompok 4. Oh, ini luar biasa. Gambarnya juga tidak main-main ya. Gambar apa ini, Mbak Mutaharoh?
Gambar segitiga itu di Mesir, Pak. Apa? Wah, nih, kapan-kapan bisa berkunjung ke sana ini ya. Piramida itu. Ya, piramida itu ya di Mesir. Piramida, Pak. Oh, iya. Nah, itulah anak-anak terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kalian diskusikan. Maka selanjutnya akan Bapak berikan penguatan terhadap apa yang sudah kalian diskusikan. Yang pertama, bahwa proses berdirinya dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah itu diawali oleh gerakan Bani Abbas. Ini ada gerakan, ada orang yang berkumpul, berserikat. Berkumpulnya berserikat itu kemudian membuat posisi Bani Umayyah itu terjepit, tertekan. Maka dilakukanlah penangkapan terhadap pemimpin dari Bani Abbas itu. Jadi setelah terkumpul gerakan Bani Abbas, lalu pemimpin Bani Abbas itu ditangkap oleh siapa? Oleh Bani Umayyah. Setelah itu, setelah penangkapan Ibrahim bin Muhammad, maka terjadilah peristiwa Zab tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman kamu, yaitu dua kelompok antara kelompok Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah terlibat peperangan di wilayah namanya Zab. Dari peristiwa itu, dari peristiwa peperangan itu, maka peristiwa yang selanjutnya adalah Marwan II tertangkap karena Marwan II ini itu kalah dalam perang Zab, sehingga Marwan II melarikan diri dan kemudian tertangkap di Mesir. Dengan tertangkapnya Marwan II di Mesir itu, maka berakhirlah dinasti Umayyah dan mulailah berdiri dinasti Abbasiyah. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku semuanya? Siapa? Wah, luar Bisa. biasa, anak-anak Bapak memang luar biasa ini ya. Maka anak-anakku semuanya, untuk memperkuat maka akan Bapak berikan lembar kerja yang ini nanti bisa anak-anakku kerjakan di rumah. Kita lihat nanti instruksinya lembar kerjanya seperti apa. Nah, lembar kerjanya anak-anakku semuanya nanti mengisi ya, mengisi kolom, mengisi daftar ini ya, lembar kerja peserta didik. Jangan lupa tuliskan nama, jangan nama orang lain, namanya sendiri ya. Siapa? Kelasnya jangan lupa jangan sampai kalah. Kalian semuanya sudah masuk kelas 8 loh ya, bukan kelas 7 lagi. Nah, temanya tentang sejarah proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Tujuannya sama dengan yang tadi. Perhatikan langkah-langkahnya setelah menyimak penjelasan dari guru menguatkan media PowerPoint tadi. Bacalah buku BKS halaman 5-11. Lalu ceritakan dengan singkat proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua ini, siapakah tokoh-tokohnya? Kemudian yang ketiga, ini penting. Berilah tanda centang, nanti kamu centangi di sini karena ada tugasnya. Yang pertama ini pernyataan, belajar sejarah Islam itu membosankan, setuju atau tidak setuju, kasih kamu alasannya. Sama. Yang kedua juga sama, penting bagi siswa untuk meneladani semangat yang gigih dari tokoh. Nah, setuju atau tidak setuju, sama. Dan yang ketiga pun juga sama. Dan jangan lupa terakhir ada tanda tangan kamu semuanya. Baik, sekali lagi Bapak menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Anak-anakku semuanya sudah berhasil mempelajari, sudah berhasil melewati pembelajaran hari ini. Maka Bapak akan sampaikan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Khalifah Besar masa Daulah Abbasiyah. Baik, anak-anak semuanya ingat ya, tadi tugas LKPD-nya dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan. Siap? Iya, Pak. Siap. Oke, anak-anakku semuanya, tidak terasa waktu sudah habis, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum Bapak akhiri, apabila Bapak di awal dan akhir ada kekurangan dalam mengajar, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.